Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dingin yang malam, cerahnya pagi. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya Bapak Ibu semua tadi belum minum kopi. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ungkapan yang demikian, kita menyadari betapa tak berdaya dan tak berkuasanya kita. Maka langkah kaki, ayunan tangan yang kemudian mengantarkan kita sampai di masjid yang mulia ini adalah atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu kedokteran jiwa, dalam diri manusia itu ada 3 hal pokok. Yang pertama disebut dengan ID, I, kemudian D atau ID. Sesudah itu ego, dan yang ketiga adalah super ego. ID ini adalah tentang atau terkait dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu makan dan minum. Kemudian kecenderungan biologis seksual atau ingin berketurunan. Demikian pun hal ini juga ada pada hewan ataupun binatang ternak. Mereka ingin makan, mereka ingin melepaskan dahaganya ketika haus, dan mereka juga mempunyai naluri untuk berkembang biak. Jadi ID ini pada diri manusia ada, dan pada binatang ternak ataupun hewan juga ada. Kemudian ID manusia ini atau kebutuhan dasar manusia ini itu diliputi oleh ego. Ego ini adalah keinginan supaya kecenderungan dasarnya tadi bisa terpenuhi, dan kemudian dia tidak mau membuat masalah atau berhadapan atau berkasus dengan orang lain. Tetapi di sini belum sampai kepada baik dan buruk, belum sampai kepada halal dan haram dalam bahasa agama kita. Ini adalah keinginan supaya ketika dia mendapatkan mencari makan dan minum, kemudian tidak berbenturan dengan hukum, maka dia tak akan mencuri. Tapi kalau tak ada yang melihat, tak ada yang memantau, ada peluang dan kesempatan, bisa saja dia mencuri. Jadi ini sekedar untuk menyelamatkan diri supaya tidak ada benturan dengan orang lain. Maka ini kebanyakan adanya pada manusia. Pada hewan binatang ternak itu mereka malah saling baku hantam, saling berebutan, jauh lebih kasar dalam hal mempertahankan kecenderungan dasarnya itu. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan super ego. Adanya norma-norma, adanya nilai-nilai, adanya aturan-aturan halal dan haram dalam bahasa kita untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Maka yang haram akan berusaha dihindarinya, yang dilarang agama tak akan dilakukannya, dan yang mendatangkan dosa berupa zina akan dijauhinya. Karena untuk berketurunan atau menyalurkan kecenderungan biologis itu, lembaga resmi adalah melalui jalur pernikahan. Maka mereka yang super egonya itu terkelola oleh agama, mereka akan mempertahankan kehormatannya, mempertahankan kesuciannya,
sampailah pada tahap di mana menjadi resmi melalui jalur pernikahan. Dan dia tak akan makan dan minum kecuali sudah dipastikan yang masuk ke dalam mulutnya itu, yang mengenyangkan perut, yang menghilangkan dahaga adalah sesuatu yang halal. Di sini Bapak Ibu semua sedang jamaah sholat Isya menuju tarawih, kita diajarkan oleh puasa betapa kecenderungan naluri atau kecenderungan dasar manusia berupa makan dan minum ataupun kecenderungan biologis tadi itu diatur secara ketat pada bulan Ramadan ini. Diatur secara sangat tegas, sebab ketika makan dan minum dilakukan, kecenderungan biologis tadi diperturutkan di siang hari Ramadan, itu tidak ada kata lain kecuali puasanya batal. Tidak ada toleransi terhadap makan dan minum ataupun hal-hal yang membatalkan puasa lainnya dalam tentunya keadaan normal. Berbeda hal ketika ada rukhsah tertentu, ada keringanan tertentu, apakah itu sakit atau dalam proses pengobatan yang sudah berlangsung sebelum dari Ramadan, sehingga di bulan Ramadan pengobatan ini tetap dilanjutkan, atau kondisi khusus yang lainnya. Tetapi secara umum dan normalnya makan dan minum kita ataupun kecenderungan biologis tersebut diatur secara ketat pada bulan Ramadan ini. Maka inilah yang disebut bahwasanya puasa tersebut, kata Buya Hamka, semacam dinamo dalam kehidupan manusia. Dinamo hidup yang diisi melalui perjalanan bulan Ramadan ini. Maka ketika dinamo tersebut kita atur dan kelola dengan baik, akan berjalan baik pula kehidupan kita ini. Dalam hadis Nabi SAW menegaskan tentang proses puasa yang kita jalani, tentang ketaatan kepada Allah yang kita laksanakan, dan tentang berbagai macam hal yang mengantarkan kita kepada keridhoannya. Apakah itu bekerja untuk menghidupi anak dan istri, bekerja untuk supaya kita terhindarkan dari meminta-minta dan mengemis, maka kemudian akan berdampak pada tubuh kita. Mungkin kulit yang hitam legam akibat sengatan matahari bekerja di siang hari, tidur yang kurang karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Sekiranya itu semua kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti puasa yang kita lakukan yang kemudian membawa dampak pada tubuh kita. Salah satunya dalam hadis Nabi disebutkan, yaitu bau mulut orang yang berpuasa itu akan berubah menjadi kurang sedap. Tetapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, la khulufu fammis shaim, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa tersebut atyabu 'indallahi min rihil miski, jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bau mulut orang yang berpuasa yang mengeluarkan aroma kurang sedap itu jauh lebih berharga dan jauh lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan bau minyak kasturi. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang, tetapi akibat yang dimunculkan oleh ketaatan kepada Allah yang bernama puasa ini, walaupun dalam penciuman hidung kita manusia bau mulut orang yang berpuasa tersebut adalah kurang sedap ataupun busuk, tetapi busuknya kalau karena ketaatan kepada Allah, proses ketaatan menjalani puasa dari pagi terbit fajar sampai tenggelam matahari berakibat bau mulut yang kurang sedap itu, tetapi karena menjalankan ketaatan kepada Allah itu jauh lebih mulia, itu jauh lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan
harumnya minyak kasturi. Ini Bapak Ibu semua sebuah penghargaan terhadap kerja keras, terhadap kesungguhan, dan terhadap mujahadah, kesungguh-sungguhan yang dilakukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi menghasilkan sesuatu yang mungkin kurang sedap dicium, kemudian kurang dari harta yang kita keluarkan dalam berinfak fi sabilillah. Itu kan mengurangi harta yang dikeluarkan untuk infak. Puasa yang dilakukan tidak hanya bau mulut yang kurang sedap, tetapi juga perut yang lapar, rasa haus yang berlangsung mulai terasa sejak dari sahur mungkin 4, 5, 6 jam masih kuat, tetapi setelah zuhur menuju asar mendekati waktu maghrib, itu bagi para pekerja yang mengandalkan otot dan tenaga betul-betul dirasakan kelelahan yang bersangatan, betul-betul dirasakan haus yang luar biasa. Tetapi Allah menilai kelelahan, kehausan dan kelaparan kita itu yang kemudian berbentuk kepada bau mulut, salah satunya efek puasa itu yang kurang sedap dari bau mulut kita, atyabu indallahi min rihil miski, jauh lebih harum di sisi Allah dibandingkan dengan harumnya minyak kasturi. Ini adalah proses kerja keras yang dilakukan seorang hamba, lebih dihargai Allah Subhanahu wa taala proses kerja keras kita itu, walaupun berakibat pada sesuatu yang dalam pandangan manusia, dalam penciuman hidung rata-rata manusia itu kurang sedap. Betapa ini sebuah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita yang betul-betul memperhatikan tentang ID tadi, kecenderungan dasar, kemudian tentang ego dan tentang super ego, supaya kesemuanya itu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa itu mereka akan mendapatkan kebahagiaan, dua kebahagiaan yang dengan keduanya itu sangat membahagiakan mereka. Idza aftara yafrahu bi fitrihi. Apabila dia berbuka, maka dia bergembira dengan datangnya waktu berbuka itu. Ini menunjukkan tentang ketulusan niat dalam menjalankan ibadah puasa, kejujuran diri dalam menjaga apa-apa yang Allah larang selama dalam berpuasa itu akan melahirkan ketenangan diri dan ketentraman batin. Ibadah secara keseluruhan, tidak hanya puasa, pasti akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang melaksanakannya. Kata Imam Ghazali dalam buku beliau Kimiyahus Sa'adah, formulasi kebahagiaan, di saat menceritakan tentang hati, waladatul qalbi, dan kelezatan dalam hati nurani atau jiwa manusia tersebut adalah bima'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, dengan dia makrifat kepada Allah, mengetahui Rabb-Nya, mengetahui Tuhannya, dan mengetahui tanggung jawabnya sebagai seorang hamba. Sebagaimana juga walisairil jawarih, demikian pula bagi seluruh anggota tubuh yang lainnya. Waladatul aini fiswaril hasanah, kecenderungan mata itu adalah melihat pemandangan yang indah. Waladatul udhun bil aswaqit thayyibah, kecenderungan telinga itu mendengarkan suara yang merdu, atau dalam bahasa awaknya condong saliru kana lama, condong mantu kana rancak. Ini adalah tentang bagaimana kodrat mata yang Allah ciptakan, dia akan cenderung kepada sesuatu yang indah.
Kemudian telinga kodratnya Allah ciptakan cenderung mendengarkan nasihat, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Demikian pula dengan hati manusia yang merupakan kontrol dari jiwa dan raga kita. Dia akan mendapatkan ya'lam anna, kata Imam Ghazali tadi di awal kalimat beliau, ketahuilah bahwasanya kebahagiaan sesuatu itu tergantung kepada kodratnya, dan kodrat penciptaan anggota tubuh manusia itu adalah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati sudah mendapatkan apa yang memang dia diciptakan untuk itu berupa taat kepada Allah dalam contohnya bulan Ramadan ini, maka yafrahu, dia akan berbahagia pada saat berbuka puasa. Ini beda Bapak Ibu sekalian. Kebahagiaan orang yang pura-pura puasa pada saat datangnya azan maghrib itu beda. Kebahagiaan orang yang pura-pura jujur itu beda dengan orang yang jujur. Kebahagiaan dengan orang yang pura-pura taat dengan orang-orang yang betul taat itu berbeda. Kebahagiaan yang pura-pura itu bisa disetting melalui akal pikiran, tapi tidak menembus sampai ke dalam jiwa qalbu seseorang, karena dia hanya menampilkan tampilan luar supaya orang lain merasakan dia juga seperti orang yang sedang berpuasa contohnya. Tetapi kebahagiaan orang-orang yang betul-betul tulus, sama luar dan dalamnya, jiwa dan raganya, contohnya dalam puasa ini, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Walladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin, Allah lah yang menurunkan ketenangan pada jiwa, pada hati orang-orang yang beriman. Maka kebahagiaan karena ketaatan kepada Allah itu kebahagiaan, ketenangan yang murni, yang organik, yang betul-betul Allah yang menurunkannya, yang memunculkannya pada diri kita. Berbeda dengan pura-pura bahagia, berbeda dengan orang-orang, jadi kalau Bapak Ibu yang aktif di media sosial, orang-orang yang suka flexing, istilah anak muda, pamer kekayaan, dan itu dianggap sebagai standar kebahagiaan di media sosial. Ini sangat masif melanda generasi muda dan orang-orang yang tidak mengetahui hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka dengan pamer di media sosial ataupun dengan pamer dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam istilah sekarang disebut flexing, itu sesungguhnya itu adalah kebahagiaan imitasi, kebahagiaan yang dibuat-buat, kebahagiaan yang ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Kebahagiaan yang dia baru senang kalau dipuji dan disanjung orang. Bukan kebahagiaan yang Allah turunkan ke dalam hatinya, muncul kemudian dalam jiwa dan tampak dalam aura tubuhnya. Ini kebahagiaan orang yang taat kepada Allah, salah satunya adalah ketika mereka berbuka puasa. Dan yang kedua adalah yafrahu, ketika orang yang berpuasa tersebut biliqa'i rabbih, ketika dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia dalam menjalankan ketaatan di dunia sekarang ini, dan ketika nanti umur sudah sampai kepada batasnya yang terakhir, kehidupan tak bisa lagi disambung dan jatah untuk menjadi penduduk bumi sudah sampai pada titiknya yang penghabisan, maka orang yang berpuasa itu akan juga mendapatkan kebahagiaan karena mereka akan segera bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini gambaran garansi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia macam mana lagi yang akan kita cari? Dunia seperti apa lagi yang ingin kita dapatkan? Sementara kebahagiaan itu, kata Nabi, ada dalam ketaatan kepada Allah. Contohnya dalam menjalankan puasa, ketika berbuka kamu akan diliputi suasana ketenangan dan kenyamanan. Dan ketika pun nanti kamu berpisah dengan dunia, berpisah dengan anak dan istri serta keluarga, kamu juga akan mendapatkan kebahagiaan. Karena
pahala puasa yang engkau bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua, sedang jamaah salat Isya menuju tarawih. Dari hal-hal yang kita bicarakan ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita betapa kebutuhan dasar kita haruslah kita dapatkan melalui jalur yang halal, melalui jalur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benarkan kita untuk mendapatkannya. Dan ketika itu pun Allah minta kepada kita untuk dikontrol selama 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan ini, kita pun tunduk dan patuh. Hal yang sudah halal kita diperintahkan untuk bisa menjaganya di siang hari. Apakah lagi tentunya terhadap hal yang haram kita jauh lebih bisa menghindarkan diri darinya. Dari yang halal saja kita bisa mengendalikan diri, makan dan minum tadi, apalagi daripada hal-hal yang haram. Tentunya kita bisa lebih berhati-hati. Dan dengan menjalani itu semua, maka pastilah kebahagiaan akan muncul pada diri kita. Ketenangan batin akan kita dapatkan, dan ketika berpisah dengan dunia ini pun, dalam sebuah hadis yang lain Nabi menyebutkan betapa kata Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, bukankah manusia itu akan mengalami ketakutan pada saat kematian mendatanginya? Tidak demikian kata Nabi SAW. Sebab bagi orang-orang yang beriman, busyra biridwanillah. Lanjutan keterangan dari hadis yang kita bacakan tadi, orang beriman akan diberikan kabar gembira. Apa itu biridwanillah? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mereka yang kufur dan ingkar, tak memperdulikan tadi ID-nya, tujuan dasarnya dari mana dia dapatkan, tidak memperdulikan super egonya, norma-norma agama, semuanya dilibas, semuanya dimakan halal dan haram, dan tak ada ragu-ragu dalam kehidupannya, maka dia nanti akan menjadi orang yang takut ketika menghadap Allah dengan datangnya kematian, sebab dia mendapatkan berita azab yang akan diterimanya. Semoga Bapak Ibu sekalian, Ramadan yang kita jalani ini betul-betul maksimal kita, sehingga apa yang Allah sebutkan melalui banyak ayatnya tentang kebahagiaan jiwa dan diri, dan tentang kebahagiaan batin, dan dampak dari puasa bagi kehidupan kita dapatkan di sini di dunia, ataupun nanti di penghujung hidup, atau nanti sampai ke negeri akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.